Huh, lapar. Wah, akhirnya makan juga. Hai Aven. Hai Rosa, jangan lupa Lapar bersihin banget tangan sebelum makan. Iya, ini lagi bersihin tangan. Enaknya. Laper. Hah. Selamat makan Aven. Selamat makan Rosa. Wah, Loh, kok makanan kamu tinggal segitu? Cepet banget. Iya, kan aku mulainya duluan daripada kamu tadi. anaknya kamu gak berdoa tadi? Enggak, aku nggak berdoa. Kenapa gak berdoa? Nanti diliatin orang. Emangnya kenapa kok diliatin orang? Malu, nanti diledekin kalau berdoa. Udahlah, nggak apa-apa. Toh Tuhan juga ngerti kok kalau kita malu kalau diledekin. Ya kan? Halo adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Wah, senang ya kita kembali bertemu di ibadah sekolah minggu online ini. Kita juga sudah memuji dan menyembah Tuhan tadi bersama Ibu Yuli. Dan adik-adik tadi juga sudah lihat kan percakapan antara si Aven dan juga si Rosa yang mau makan. Ya, si Rosa sebelum makan dia berdoa dulu. Tapi si Aven, dia nggak berdoa sebelum makan. Dia langsung makan. Kenapa? Iya, dia malu kalau dilihat orang dia lagi berdoa. Dia takut diejekin, takut diledekin. Menurut adik-adik, sikap si Aven ini baik atau tidak ya? Nah, sekarang yuk kita simak dulu kisah dalam Alkitab yang berikut ini ya. Ya, ada seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Ya, Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar membangun sebuah patung dari emas yang sangat tinggi dan besar. Dan kemudian dia mengundang seluruh wakilnya, para pejabat negaranya dan kepala daerahnya untuk berkumpul menghadiri pentabisan patung tersebut. Di saat semua orang setelah berkumpul, pelayan raja mengatakan demikian. Hei kalian semua! Jika kalian mendengar bunyi sangkakala dan segala jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud dan menyembah kepada patung yang telah didirikan oleh raja. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam api yang menyala. Wow, jika tidak, maka akan dilemparkan ke dalam api yang menyala. Pasti panas rasanya. Nah, di saat itu mereka mendengar bunyi sangkakala dan segala jenis bunyi-bunyian. Maka sujudlah mereka kepada patung yang telah didirikan oleh raja tersebut. Wah, semua orang sujud kepadanya. Tapi ternyata ada 3 orang yang tidak taat pada perintah raja untuk sujud dan menyembah kepada patung tersebut. Siapakah dia? Dia adalah orang-orang kepercayaan raja juga yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego dilihat oleh pelayan raja bahwa dia tidak sujud menyembah kepada patung itu. Lalu pelayannya ini melapor kepada raja. Raja, ada orang-orang kepercayaanmu, mereka tidak sujud dan menyembah kepada patung yang kau buat. Mereka bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawa menghadap kepada raja. Setelah itu, raja bertanya
kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, "Benarkah kalian tidak mau sujud dan menyembah kepada patung yang telah kubuat?" Katanya begitu. Lalu raja mengatakan, "Sekarang kalian harus sujud dan menyembah kepada patung tersebut." Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego mengatakan tidak. Mereka tidak mau. Justru Sadrak, Mesak, dan Abednego mengatakan dan meyakini bahwa mereka tidak akan mau menyembah patung yang telah diciptakan oleh sang raja. Mereka yakin kalau mereka dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, Tuhan yang mereka sembah, Tuhan Allah yang mereka sembah, pasti akan melindungi mereka. Wah, sang raja jadi marah gara-gara Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata demikian. Lalu raja memanggil para pelayannya. "Lemparkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala, lalu panaskan perapiannya 7 kali lipat lebih panas." Wah, yang biasa aja pasti udah panas ya, apalagi 7 kali lipat. Wah, akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego diikat dan dilemparkan ke dalam perapian tersebut. Nah, setelah mereka berada dalam perapian itu, tiba-tiba sang raja berdiri dan terkejut. "Hah? Bukankah kita melemparkan 3 orang ke dalam perapian tersebut?" Wow, ternyata raja melihat 4 orang yang ada di dalam perapian tersebut. Sedangkan yang dilemparkan ke sana hanya 3, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu sang raja mendekati pintu perapian tersebut. Ternyata 1 orang yang lain itu adalah malaikat yang Allah utus untuk melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego sehingga mereka tidak celaka dalam perapian tersebut. Nah, lalu sang raja memanggil mereka bertiga. "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah, keluarlah kalian semua." Akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dengan keadaan tidak terbakar sedikit pun loh. Bahkan bajunya aja gak terbakar. Wah, hebat ya Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu sang raja membuat perintah kepada semua orang. "Kalian harus dengar, barang siapapun yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka akan dipenggal-penggal. Mereka akan dirobohkan rumahnya." Wah, hebat ya Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, adik-adik, dari kisah si Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi, kita belajar bahwa mereka tidak malu jika orang lain mengetahui bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Mereka taat kepada Allah. Dan mereka tidak malu diledekin, diejek, bahkan tidak takut saat dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala sekalipun. Karena apa? Karena mereka yakin dan mereka percaya Tuhan Allah yang mereka sembah itu sangat besar kuasanya. Nah, jangan seperti si Aven tadi yang mau makan gak mau berdoa. Berarti dia malu kalau orang lain tahu bahwa dia adalah anak Allah. Nah, padahal Tuhan sangat sayang loh sama kita. Nah, buktinya aja dia rela lahir nanti ke dunia ini dan nantinya akan mati untuk menebus dosa kita manusia. Wah, gak berasa adik-adik. Ini udah bulan November. Dan ini adalah sekolah minggu kita, sekolah minggu online yang terakhir di tahun 2020.
Karena sebentar lagi kita akan masuki bulan Desember, kita akan merayakan hari Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik juga bantu doa ya, semoga di masa pandemi ini nanti sekolah minggu kita berjalan dengan baik. Adik-adik diberkati, kakak sekolah minggu juga boleh diberkati. Amin. Sampai bertemu di Natal sekolah minggu bulan Desember. Dadah.